Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Pelatihan kader untuk apa? Kita masih membahas terkait pelatihan kader yang sudah dilaksanakan oleh Partai Perindo. Kami undang Anda di 437-001. Tadi ada pertanyaan dari masyarakat mengatakan bahwa ini partai pada saat awal berdiri memberikan janji manis ataupun tokoh-tokoh politik ini pada saat setelah menduduki jabatan atau setelah meraih apa yang diinginkan ini justru lupa kepada masyarakat. Saya kembali ke Pak Ruslan Mahmud. Pak, ini menjadi pertanyaan masyarakat juga. Anda sebagai ketua untuk wilayah Makassar, ini bagaimana kemudian Anda meyakinkan masyarakat ini tidak akan terjadi di Partai Perindo dan apa dasarnya bisa dikatakan? Seperti saya sampaikan tadi bahwa Partai Perindo lahir karena kegelisahan, mewakili kegelisahan masyarakat. Artinya itu satu gambaran bahwa Partai Perindo akan merubah budaya-budaya yang selama ini berkembang di birokrat terutama tentang korupsi tadi yang disampaikan. Tapi apa jaminannya? Atau apa keunggulan dari kader-kader? Nah, sekarang Perindo, kader-kader Perindo sekarang kan tidak terjebak dengan situasi-situasi yang terjadi selama ini. Jadi untuk melahirkan satu regulasi yang berpihak kepada rakyat, regulasi atau program-program pemerintah yang pro kerakyatan, itu tidak akan ada hambatan. Kita tidak pernah bersentuhan dengan siapapun di Republik ini yang cenderung memanfaatkan hal-hal yang bisa melahirkan satu regulasi yang dianggap menguntungkan satu pihak. Pak Ruslan, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu Atika di Makassar. Saya di Kecamatan Marisa ini, Kak. Oh, dari Kecamatan Marisa. Silakan Ibu. Saya sudah mendaftar lewat bantu. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjadi kader yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya apa, Bu? Bagaimana sebenarnya? Pertanyaannya bagaimana cara mendaftar? Jadi kader Perindo. Lewat online ya, Angel. Ya. Itu saja, Ibu? Iya, saya cuma mau tahu. Oh ya, mana anunya yang sebenarnya karena saya untuk menjadi di mana anunya di Kecamatan Marisa itu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Atika. Kami sudah menangkap maksud Anda. Saya kembali ke Pak Ruslan Mahmud kembali. Ini Pak, masyarakat ingin mendaftar seperti apa terutama di Kecamatan Marisa? Pendaftaran bisa dilakukan dengan mengunjungi sekretariat partai di setiap kecamatan, di setiap kelurahan, di setiap kabupaten. Bisa juga dilakukan pendaftaran melalui online, tinggal buka website Partai Perindo, www.partaiperindo.com. Itu kita bisa mendaftar langsung. Setelah mendaftar, kami akan mengantarkan kartu tanda anggota yang telah Ibu daftarkan melalui online tadi. Kenapa? Karena itu secara otomatis akan muncul di sistem kami dan tinggal di print, tinggal dicetak kartunya, selesai tinggal diantar ke alamat yang dituju. Itu untuk online-nya Pak ya. Ini di Kecamatan Mariso ada juga Pak ya? Mungkin ya ada. Ya, Pak Irawan ya. Ini untuk Pak Irawan. Saya kembali ke Pak Gamaliun. Pak Gamaliun, di daerahnya termasuk prosesnya sama Pak ya untuk mereka yang mendaftar kader. Tapi menarik, Anda bergabung di Partai Perindo itu di Pinang atau juga mengikuti proses pendaftaran umum seperti itu Pak? Saya mengikuti proses pendaftaran umum. Jadi juga, sebenarnya saya melalui online tadinya. Oh, online juga pusat, tadinya. iya. Terus setelah itu? Setelah ketahuan kalau ada Partai Perindo sudah ada di Makassar, saya mendaftar di DPD Kota Makassar. Artinya kan Anda orang baru. Untuk proses perkenalan itu mudah atau Anda perlu penyelesaian seperti itu Pak? Saya anggap biasa saja lah. Karena kan ibaratnya kan kita sudah biasa berkenalan sama yang lain dengan tujuan untuk mendaftar bergabung di partai itu. Di partai itu. Iya. Nah, ini saya kembali ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, pelatihan kader ini kan artinya diberikan kepada kader-kader yang ada. Apakah termasuk mereka yang berpartisipasi sebagai atau menjadi bagian dari sayap Partai Perindo ini juga diberikan pelatihan seperti itu, Pak? Saya jawab dulu pertanyaan Ibu tadi bahwa Partai Perindo ada di 143 kelurahan di Kota Makassar. Ya, jadi dari 143 kelurahan semua ya setiap ranting Pak ya ranting, 143 ranting semua ada sekretariat. Cuma saya belum hafal alamat-alamatnya di mana, tetapi kalau ibu atau bapak-bapak yang sempat menyaksikan acara kita pada hari ini, kalau mau mendaftar bisa lewat online. Kalau kebetulan lewat atau mau ke kantor DPD itu di Jalan Kerung-Kerung nomor 77 Makassar. Itu.
Nah, jadi selain 143 kelurahan di 14 kecamatan juga ada sekretariat. Nah, cuman mungkin Detailnya bisa dilihat Pak ya, mungkin di website. Itu ada di websitenya. Nah, kemudian yang Bapak Tanyakan tadi. yang ditanyakan tadi itu masalah Saya partai apakah harus juga ikut dalam pelatihan ini? Ya sebenarnya itu harus. Cuman skala prioritasnya memang sementara ini kita lakukan di tingkat struktural dulu. Jadi pengurus-pengurus partai dulu. Nanti saya karena di Perindo itu ada Pemuda Perindo, ada Kartini Perindo, ada Rescue, ada apalagi namanya unit-unitnya Pak ya? Ada beberapa saya partai di kita, dan itu nanti ya pasti akan diberikan pelatihan supaya semua bisa secara mudah memberikan informasi yang meyakinkan kepada masyarakat. Baik, ini Pak ya, artinya prioritas ke kader dulu. Saya kembali ke Pak Gamaliel. Pak Gamaliel memimpin Partai Perindo untuk wilayah Kecamatan Wajo ini sendiri, ini sudah berapa lama Anda lakukan dan apa saja aspirasi masyarakat di Kecamatan Wajo yang sudah Anda dengarkan untuk bisa Anda perjuangkan? Aspirasi kalau saya memimpin ini kurang lebih hampir 2 tahun lah. Sudah 2 tahun Pak ya? Iya, hampir 2 tahun, 1 tahun lebih lah, menghampiri 2 tahun juga jalan, dan sudah terbentuk di 8 ranting, 8 kelurahan, dan aspirasi mereka yaitu tadi bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kami. Ekonomi kerakyatan itu Pak ya? Itu yang paling terutama itu. Yang utama itu Pak. Selain itu apa saja Pak, misalnya keluhan masyarakat yang mungkin bisa disampaikan? Keluhan masyarakat kayaknya belum lah sampai ke situ, karena kami juga kan sekarang kan akan menambah wawasan mereka, teman-teman di DPRT untuk menyampaikan ke aspirasi ke masyarakat sampai di tingkat RT. Atau ada masyarakat yang belum kenal sama sekali Partai Perindo ini Pak? Alhamdulillah mungkin karena di media visual barangkali sudah sering terlihat ini rata-rata orang-orang udah pada tahu itu dengan marsnya Perindo itu. Jadi cukup mudah Pak ya untuk menjelaskan seperti itu. Kami menyampaikan juga. Baik, saya ke Pak Ruslan Mahmud. Selain pelatihan kader ini, apa saja agenda Partai Perindo Kota Makassar ke depan? Sekarang kita fokus memang bagaimana penguatan di tingkat kepengurusan ya. Artinya saya selama ini mengunjungi setiap kecamatan untuk lebih meyakinkan pengurus-pengurus DPD bahwa kesiapan kita secara struktur dan infrastruktur di tingkat bawah itu ada untuk menghadapi verifikasi 2017. Tetapi selain itu kita juga tetap melakukan pertemuan-pertemuan dengan ranting-ranting dengan kecamatan-kecamatan, dengan masyarakat sekalian kita kumpulkan di situ untuk memberikan pembelajaran politik sekaligus menyampaikan program-program partai yang selama ini sudah berjalan, umpamanya pembagian gerobak, kemudian revitalisasi perahu, kemudian menyampaikan bahwa partai ini sudah menyiapkan ambulans di Makassar, ada 6 biji, ada 6 unit itu untuk keperluan masyarakat. Silakan kalau ada butuh bisa menghubungi Partai Perindo di yang terdekat. Dari wilayah ini Pak ya, ada 6 unit. Iya. Baik, itu salah satu program fokus dari Partai Perindo untuk membantu masyarakat, terutama untuk pemberian ambulans. Saya akan kembali tentunya, sebenarnya posisi Partai Perindo saat ini di konstelasi politik seperti apa? Apakah posisinya di mana? Saya akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini di segmen akhir. Tetap bersama kami di Losari.